Saya ingin mengingatkan kepada para dewan yang terhormat di sini, kepada pemerintah juga bahwasanya gerakan mahasiswa ini lahir dari keresahan yang organik. Lahir dari satu keresahan yang organik dan dari kajian-kajian akademis. Sehingga mungkin saya sangat terganggu ketika dikatakan gerakan ini ditunggangi lah, gerakan ini ingin menjatuhkan dan sebagainya. Saya tegaskan bahwasanya gerakan ini adalah berawal dari keresahan kita dengan negeri ini. Kita begitu cinta dengan presiden kita hari ini. Kita tidak mau presiden yang dilantik untuk kedua kalinya mengkhianati kita untuk kedua kalinya. Semangat kawan-kawan. Hari ini kita kembali mengingatkan bahwasanya di tengah euforia pelantikan, di tengah perayaan yang dilakukan di depan istana, di depan mata kita, ada banyak janji-janji, ada banyak agenda-agenda yang belum tertunaikan. Betul kawan-kawan? Tidak puas, mahasiswa akan geruduk istana lagi 20 Oktober. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI akan kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ke Istana Negara Jakarta pada 20 Oktober 2020. Bertepatan dengan 1 tahun kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Koordinator Aliansi BMSI Remi Hastian mengatakan, pertemuan antara mahasiswa dengan staf khusus milenial presiden pada aksi sebelumnya tidak berarti apa-apa. Mereka ngotot ingin bertemu langsung dengan Jokowi. Yang menemui masa aksi bukan orang yang kami harapkan, staf khusus milenial bukan representatif dari Presiden Republik Indonesia. BMSI akan turun aksi damai lagi tepat 1 tahun kerja Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Begitulah kata Remi Hastian. Ia menegaskan tuntutan mereka masih sama, yakni mendesak Jokowi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan fokus mengendalikan pandemi COVID-19. BMSI juga mengancam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Meski begitu, Remi tetap meminta seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi mengingat demonstrasi akan dilakukan saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, staf sus milenial Jokowi Aminuddin Ma'ruf diutus istana untuk turun menemui mahasiswa yang demo di Simpang Patung Kuda Arjuna Wiwaha pada Jumat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Aminuddin di tengah demo disambut mahasiswa yang menitipkan daftar tuntutan rakyat yang menginginkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Aminuddin tidak berkata banyak, ia hanya menjanjikan tuntutan tersebut akan langsung disampaikan ke Jokowi untuk dipertimbangkan. Pernyataan sikap dari teman-teman BMSI akan saya sampaikan. Tidak kurang dan tidak lebih, semuanya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Begitulah kata Aminuddin. Diketahui DPR dan pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR Senayan pada Senin 5 Oktober. Keputusan ini disetujui oleh 7 dari 9 fraksi. Mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3. Sementara 2 fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengundang reaksi keras dengan gelombang demonstrasi dari masyarakat sipil seperti mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum buruh tahun 2021 sebesar 8%. Jika tidak, Iqbal mengatakan situasi akan semakin memanas. Lantaran saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana seiring dengan penolakan itu, buruh juga menyuarakan agar upah minimum 2021 naik. Kenaikan upah minimum sebesar 8% ini didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir. Iqbal tak setuju dengan permintaan kalangan pengusaha agar tidak ada kenaikan upah buruh pada 2021 dengan alasan pertumbuhan ekonomi minus. Alasan minusnya perekonomian menurut Iqbal tidak tepat. Karena tahun 98, 99, dan 2000 di mana saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia minus, namun upah buruh tetap naik sekitar 16%. Sebagai contoh, DKI Jakarta,
Kenaikan upah minimum dari tahun 98 ke 99 tetap naik sekitar 16%. Padahal pertumbuhan ekonomi tahun 98 minus 17,49%. Begitu juga dengan upah minimum tahun 99 ke 2000. Upah minimum tetap naik sekitar 23,8%, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 99 minus 0,29%. Begitulah ungkapnya. Iqbal berpandangan jika upah buruh tidak dinaikkan akan berdampak kepada daya beli masyarakat. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi sehingga berimbas negatif untuk perekonomian. Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau LIMA, Ray Rangkuti, menyebut jumlah massa demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja sangat banyak. Ia pun menilai demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja menjadi aksi terbesar yang pernah dilaksanakan pada era Presiden Jokowi. Ini kali pertama di pemerintahan Jokowi di mana aksinya betul sangat besar, baik secara massa. Begitulah kata Ray dalam sebuah diskusi daring bertema Omnibus Law dan aspirasi publik. Bahkan kata Ray, jumlah demonstran penolak Undang-Undang Ciptaker ini lebih banyak daripada masa aksi 411 dan 212 pada 2016 silam. Sebab, aksi menolak Undang-Undang Ciptaker dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, aksi 411 dan 212 terlihat banyak karena terpusat di Monumen Nasional Jakarta. Kalau di Jakarta tentu tidak sebanyak 411 dan atau 212 ya. Namun kalau dikalkulasi seluruh Indonesia bisa juga jumlahnya sangat besar. Lebih lanjut katanya demonstran Undang-Undang Ciptaker ini datang dari berbagai elemen seperti mahasiswa, buruh, rohaniawan hingga akademisi. Dengan begitu Ray menyimpulkan bahwa jumlah demonstran penolak Undang-Undang Ciptaker lebih banyak daripada masa aksi 411 dan 212. Saya menyebutkan aksi penolakan tidak hanya aksi di lapangan, tetapi juga dalam bentuk sikap. Ikut terlibat dalam penolakan ini. Begitulah tuturnya. Jadi ini pertemuan dari banyak kalangan yang tidak hanya menyentuh kepada objek paling dirugikan itu adalah kaum buruh. Tetapi diambil, dilibatkan semua kelompok. Bahkan kelompok agamawan seperti NU dan Muhammadiyah menyatakan bahwa keberatan mereka terhadap undang-undang ini. Begitulah pungkas Ray. Ray mengatakan masyarakat kecewa berat dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga menurut Ray ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Karena mahasiswa melakukan unjuk rasa besar-besaran menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Bahkan menurut Ray, aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengalahkan aksi 411 dan 212 yang melakukan demo pada 2016 silam. Karena masyarakat dan mahasiswa kompak melakukan unjuk rasa di beberapa kota-kota besar. Adanya unjuk rasa tersebut sudah menunjukkan masyarakat kecewa berat dengan ngototnya Presiden Jokowi dan DPR dalam mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi ditambah dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Harusnya sinyal ini ditangkap oleh Presiden Jokowi karena terlalu banyak penolakan. Bahkan menurut Ray, banyak aksi-aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tidak melakukan unjuk rasa. Itu seperti para akademisi dan tokoh lintas agama yang melakukan gerakan tolak Omnibus Law tersebut. Ini melibatkan semua kelompok seperti NU dan Muhammadiyah yang menyatakan keberatan mereka terhadap undang-undang ini. Begitulah pungkasnya. Sebab, aksi menolak Undang-Undang Ciptaker dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu aksi 411 dan 212 terlihat banyak karena terpusat di Monumen Nasional Jakarta. Kalau di Jakarta tentu tidak sebanyak 411 dan atau 212 ya. Namun kalau dikalkulasi seluruh Indonesia bisa juga jumlahnya sangat besar. Lebih lanjut katanya demonstran Undang-Undang Ciptaker ini datang dari berbagai elemen seperti mahasiswa, buruh, rohaniawan hingga akademisi. Dengan begitu, Ray menyimpulkan bahwa jumlah demonstran penolak Undang-Undang Ciptaker lebih banyak daripada masa aksi 411 dan 212. Saya menyebutkan aksi penolakan tidak hanya aksi di lapangan, tetapi juga dalam bentuk sikap. Ikut terlibat dalam penolakan ini. Begitulah tuturnya. Jadi ini pertemuan dari banyak kalangan yang tidak hanya menyentuh kepada objek paling dirugikan itu adalah kaum buruh. Tetapi diambil, dilibatkan semua kelompok. Bahkan kelompok agamawan seperti NU dan Muhammadiyah
menyatakan bahwa keberatan mereka terhadap undang-undang ini. Begitulah pungkas Ray.